Dalam rekaman kamera mobil, seorang pengendara terlihat aksi Pak Oga yang melempar uang receh terjadi di sebuah perempatan di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Awalnya pengendara sebuah mobil sedan berwarna merah yang tengah melintas memberi uang kepada pelaku. Namun tidak berapa lama pelaku justru melemparnya kembali uang yang diterimanya kepada pengendara mobil sedan tersebut. Setelah aksi tersebut viral di media sosial, jajaran unit Reskrim Polsek Penjaringan, Jakarta Utara langsung bergerak. Tak berapa lama pelaku bersama rekan lainnya pun diamankan di lokasi kejadian. Si pelaku mungkin merasa selama ini banyak yang memberikan uang dalam pecahan kertas, mungkin 2.000 atau 5.000, mungkin seperti itu ya. Namun pada saat kejadian Pak Oga ini diberikan uang logaman yang mungkin pelaku Pak Oga ini merasa terlalu sedikit gitu, makanya melampiaskannya melakukan pelemparan uang logam di jalan tersebut. Setelah menjalani pemeriksaan, pihak Polsek Penjaringan, Jakarta Utara menyerahkan pelaku ke pihak Dinas Sosial DKI Jakarta. Pelaku diserahkan untuk menjalani pembinaan lantaran tidak ada unsur pidana. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Hari ini senang sekali saya Sabrina Sila kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Di antaranya iNews Siang hari ini kita awali dari informasi rombongan truk polisi di Surabaya, Jawa Timur alami tabrakan beruntun. Akibatnya sejumlah anggota Ditsamapta Polda Jatim alami luka-luka. 4 truk polisi ringsek usai terlibat tabrakan beruntun di Jalan Gunung Sari, Surabaya, Jawa Timur. Truk mengangkut anggota Ditsamapta Polda Jawa Timur. Menurut saksi mata, truk paling depan tiba-tiba berhenti mendadak hingga mengakibatkan 3 truk di belakangnya tak bisa menghindari tabrakan. Akibat kecelakaan ini, 4 anggota Ditsamapta Polda Jatim mengalami luka-luka. Sopir tadi itu, sopir jangan pakai kakinya. Kakinya. Berapa orang? Berapa orang? Satu orang aja. Iya. Tapi udah dibawa polisi ya, Pak? Ambulan ya? Ambulan tadi. Ambulan tadi. Baik, tadi kejadian berikut Pak? Di mana Pak kejadiannya? Ya, kejadiannya pokoknya sudah beruntun. Ini nggak tahu di sana ada yang nyebrang atau nggak tahu. Kendaraan yang terlibat kecelakaan kemudian diamankan Laka Lantas Polda Jatim. Sementara polisi masih mendalami terkait penyebab kecelakaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga tidak kuat menopang beban kendaraan, sebuah jembatan apung di kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat malam ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun puluhan pengendara dibuat panik karena sebagian tercebur ke Sungai Citarum. Alah, jembatan runtuh. Allah Akbar. Sejumlah pengendara motor berusaha menyelamatkan diri saat jembatan apung Cijeruk di kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung dihantam derasnya arus Sungai Citarum. Akibatnya sejumlah motor hampir hanyut saat jembatan apung yang menghubungkan beberapa desa ini ambruk. Peristiwa ini berbarengan dengan banjir yang melanda sejumlah jalan di kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Alhamdulillah korban selamat, cuman ketekan air meningkat. Seluruh korban yang sempat terjatuh ke aliran Sungai Citarum berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Aparat Polsek Bale Endah menduga ambruknya jembatan apung diduga akibat overkapasitas. Informasi dari masyarakat, kebetulan ada 2 kendaraan motor, ya, roda 2. Alhamdulillah sudah dievakuasi dan tidak terbawa arus. Meski dibangun tanpa izin, namun jembatan ini cukup membantu warga, khususnya buruh pabrik yang akan bekerja.
Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat mengakibatkan banjir dan longsor. Selain menutup akses jalan, longsor juga mengakibatkan 2 rumah warga rusak dan 1 warga hilang. Banjir bandang dan longsor melanda kawasan wisata Lembang, tepatnya di kampung pojok Desa Cikahuripan, Kabupaten Bandung Barat. Sekitar semata kaki. Derasnya air sungai Cikahuripan membuat 21 rumah warga terendam hingga ketinggian setengah meter. Selain itu, banjir bandang ini juga menghanyutkan seorang petani bernama Endang, 65 tahun. Korban yang tengah beristirahat di gubuknya terseret derasnya air bersama lumpur yang menerjang perkebunan. Kadang 5 meter, 5 meteran. Tebing itu Pak? Tebing ya. Kalau hujan Pak ya? Iya, karena hujan. Terlalu deras kayaknya hujannya. Pak, itu rumah kondisinya sekarang seperti apa Pak? Roboh semua. Nggak bisa ditempati Pak? Nggak bisa. Sekarang Bapak tinggal di mana Pak? Tadi di sini, di tetangga. Proses pencarian korban yang hanyut akan dilanjutkan pada Sabtu pagi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ormas Grip Jaya dilaporkan ke polisi setelah menduduki lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Kota Tangerang Selatan. Pelapor juga mengaku jika pelaku meminta uang senilai miliaran rupiah sebagai syarat keluar dari lahan yang diduduki. Laporan penyerobotan lahan milik BMKG Tangerang Selatan ini dibenarkan oleh Polda Metro Jaya. Lahan yang dilaporkan diserobot seluas 127.780 meter persegi di Pondok Betung, Kota Tangerang, Banten. Adapun aksi penyerobotan oleh sekelompok orang yang diduga kuat sebagai anggota Ormas Grip ini terjadi setelah ada klaim sepihak dari seseorang yang merupakan ahli waris. Kami telah menerima sebuah laporan polisi dan saat ini proses penyelidikan masih berlangsung. Ya, pelapornya adalah salah seorang pegawai dari BMKG. Dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin dan atau penggelapan hak atas benda tidak bergerak dan atau pengerusakan secara bersama-sama. Kasus ini kini ditangani dan dalam penyelidikan oleh Subit Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Polisi tetapkan 15 mahasiswa Universitas Trisakti sebagai tersangka dalam kericuan demonstrasi peringatan 27 tahun Reformasi 21 Mei 2025. Mereka ditahan atas dugaan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap aparat polisi. Inilah kericuhan yang mewarnai unjuk rasa mahasiswa Trisakti di depan pintu gerbang Gedung Balai Kota Jakarta pada Rabu sore 21 Mei 2025 lalu. Para mahasiswa mencoba masuk ke dalam gerbang Gedung Balai Kota, namun dihalangi oleh polisi yang berjaga. Aksi ini digelar untuk memperingati 27 tahun tragedi Trisakti. Pasca bentrokan Rabu malam, polisi menangkap 93 orang peserta aksi dan 43 unit sepeda motor. Mereka dibawa ke Polda Metro Jaya. Kini dari 93 orang yang ditangkap, polisi menetapkan 15 diantaranya sebagai tersangka. Mereka diduga melakukan sejumlah tindak pidana berupa penghasutan, pengeroyokan, dan penganiayaan terhadap aparat polisi. Maka 15 orang dari 93 orang yang diamankan telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan terhadap 15 orang.
Polisi menjerat para tersangka dengan pasal penghasutan, penganiayaan, serta perlawanan terhadap petugas dengan ancaman hukuman berkisar antara 4 bulan hingga 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.